Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya membacakan satu berita dari Bloomberg Technos yang bersumber dari rilis Bank Indonesia tentang survei keyakinan konsumen. Nah, Bloomberg menulis dengan judul Ekonomi RI Suram, _2 ya, cari kerja susah, cari utang gerogoti dompet. Ditulis oleh Bloomberg Technos, jurnalisnya Ruisa Khairiyah, ditulis 11 Februari jam 14.15. Nah, dimulai dengan paragraf, masyarakat Indonesia menilai kondisi ekonomi yang mereka hadapi saat ini lebih buruk dibandingkan 6 bulan lalu, akibat kondisi penghasilan yang menurun di tengah sulitnya lapangan kerja. Hal itu terungkap dalam hasil survei konsumen bulan Januari yang dilansir oleh Bank Indonesia hari ini, maksudnya tanggal 11 ya, sesuai berita ini ditulis. Akibat kondisi ekonomi yang dinilai lebih buruk, tingkat keyakinan konsumen di tanah air juga jadi melemah. Kondisi keuangan masyarakat Indonesia pada Januari juga terlihat mengalami tekanan apabila mencermati perkembangan proporsi pengeluaran. Ada indikasi pendapatan masyarakat terkuras untuk membayar cicilan pinjaman yang alokasinya menyentuh level tertinggi dalam 4 tahun terakhir atau sejak Februari 2021. Besarnya beban cicilan pinjaman telah menekan pengeluaran untuk konsumsi dan menguras pula alokasi tabungan. Kondisi ekonomi yang lebih buruk saat ini dirasakan oleh hampir semua kelompok pengeluaran, terutama kelompok dengan pengeluaran terbesar. Kondisi penghasilan yang menurun ditambah lapangan kerja yang masih sempit membuat persepsi akan kondisi ekonomi jadi lebih buruk. Hal itu pada akhirnya mempengaruhi ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan. Mayoritas responden yang disurvei menilai ketersediaan lapangan kerja dalam 6 bulan ke depan masih akan sulit. Meski begitu, kegiatan usaha diperkirakan akan lebih baik, sehingga secara keseluruhan kondisi ekonomi 6 bulan ke depan diekspektasikan membaik dibanding saat ini. Lalu dibuat subjudul tercekik beban cicilan. Hasil survei juga memperlihatkan konsumen di Indonesia makin mengurangi alokasi pendapatan untuk konsumsi. Dari 100% pendapatan, konsumen mengalokasikan sekitar 73,6% untuk keperluan konsumsi. Angka itu turun 0,5 poin persentase dan menjadi yang terendah sejak Agustus 2024. Pada saat yang sama, alokasi pendapatan untuk membayar cicilan pinjaman meningkat 0,6 poin persentase, mencapai 11,1% tertinggi sejak Februari 2021. Jadi 2 paragraf ini yang disajikan oleh Bloomberg dari hasil survei Bank Indonesia itu proporsi konsumen untuk keperluan konsumsi menurun gitu ya, dan terendah sejak Agustus 2024, berarti terendah selama beberapa bulan terakhir. Kemudian porsi dari pendapatan untuk membayar cicilan pinjaman meningkat mencapai 11,1%. Nah, ini tertinggi sejak Februari 2021. Jadi proporsinya kan adalah untuk konsumsi, untuk menabung, dan untuk membayar cicilan. Nah, di sini diinformasikan alokasi pendapatan yang digunakan untuk menabung tercatat turun, yaitu 15,3%. Ini juga terendah sejak November lalu. Terungkap bahwa kelompok dengan pengeluaran terendah dari sisi responden survei ya, yaitu 1 juta hingga 2 juta rupiah, serta konsumen dengan belanja menengah antara 3,1 hingga 4 juta, menjadi yang paling besar lonjakan beban cicilan utangnya. Tapi hati-hati ya, pendapatan 1-2 juta, 3,14 juta ini per orang, jadi bukan per keluarga ini. Sementara kelompok pengeluaran terbesar di antara 5 juta per bulan tercatat menurun alokasi untuk tabungan terbesar dari 18,5% menjadi 16,5% terendah. Nah, kemudian Bloomberg menyajikan indeks
per Januari 2025 disertai dengan perubahannya dari bulan lalu ya, Desember 2024. Lalu berikut penjelasan terperinci hasil survei konsumen edisi Januari. Nah, subjudul pertama, kondisi ekonomi saat ini. Indeks ekonomi saat ini tercatat turun 2,5 basis poin ke level 113,5, terendah sejak Juni 2024 menurut informasi Bloomberg ini yang bersumber dari survei konsumen Bank Indonesia ya. Penurunan indeks tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menilai kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibanding kondisi 6 bulan lalu. Nah, kondisi ekonomi yang lebih buruk itu dirasakan oleh hampir semua kelompok pengeluaran, terutama kelompok berpengeluaran terbesar, yakni di atas 5 juta per bulan. Jadi ini menarik ya, yang menganggap lebih buruk itu malah yang 5 juta per bulan. Nah, indeks ekonomi kelompok ini turun hingga 8,3 poin pada Januari, terbesar dibanding kelas penghasilan lain, dan seterusnya. Ini informasi tentang hasil survei Bank Indonesia, dan seterusnya ya, saya lompat saja. Bila kini berkurang optimisnya, bagaimana dengan kondisi ekonomi ke depan? Jadi tadi dia memaparkan kondisi ekonomi saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu menurut jawaban responden yang diolah oleh survei Bank Indonesia tersebut. Nah, sedangkan kondisi ekonomi ke depan, hasil survei mencatat ekspektasi terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik ke depan masih bertumbuh. Jadi khas ini ya dari survei Bank Indonesia ini memang biasanya begitu. Kalau menilai dari yang lalu itu ya biasanya kalaupun tidak memburuk, membaiknya sedikit. Tapi kalau ke depan itu umumnya masih optimis. Nah, dijelaskan lebih lanjut, yang lebih optimis sejauh ini hanya kelompok pengeluaran 2,1 hingga 3 juta, ini yang tengah ya, jadi itu paling optimis. Tapi dikatakan juga oleh Bloomberg, kesimpulan jurnalisnya ini ya, nanti kita lihat surveinya bagaimana, itu konsumen cenderung tidak terlalu optimis. Bahkan menilai 6 bulan ke depan kondisi ekonomi mungkin masih tetap buruk, terutama karena masih sulitnya ketersediaan lapangan kerja. Jadi ke depan juga dikaitkan dengan lapangan kerja. Lalu subjudul lain adalah kondisi penghasilan. Hasil survei memuat kondisi penghasilan mayoritas masyarakat Indonesia pada Januari memburuk dibanding kondisi ekonomi 6 bulan lalu. Hal itu tercermin dari penurunan indeks penghasilan sebesar 1,3 poin ke level terendah 3 bulan. Pemburukan kondisi penghasilan terutama dialami oleh kelompok pengeluaran terbesar, yaitu di atas 5 juta. Indeks penghasilan kelompok ini turun 8,6 poin ke level terendah sejak Oktober. Nah, seterusnya diberikan penjelasan masing-masing kelompok. Intinya untuk ekspektasi penghasilan itu ada yang kelompok konsumen yang meyakini lebih baik, ada kelompok yang meyakini kurang baik, semacam itu. Nah, lalu ditulis lagi tentang subjudul ketersediaan lapangan kerja. Nah, responden ini menilai kondisi ketersediaan lapangan kerja saat ini lebih buruk dibanding 6 bulan lalu. Menurut tafsirannya jurnalis Bloomberg ya, ketersediaan lapangan kerja turun hingga 4,5 poin ke level terendah sejak Oktober. Nah, hampir semua kelompok pengeluaran memiliki persepsi serupa, kecuali kelas pengeluaran 2,1 hingga 3 juta. Ini yang tengah ya. Sementara di luar itu menilai ketersediaan lapangan kerja saat ini lebih sempit. Jadi ini penilaian responden terhadap kondisi saat ini lapangan kerja dibandingkan 6 bulan yang lalu. Nah, sementara ekspektasi ke depan, 6 bulan ke depan, itu juga masih agak seret, disebutkan ini poinnya. Nah, lalu komponen lain yang dilaporkan oleh Bloomberg atas hasil survei adalah soal minat belanja barang tahan lama. Salah satu indikator daya beli adalah tingkat pembelian masyarakat akan barang non-makanan atau barang tahan lama. Dalam hasil survei terbaru tersebut, tercatat minat masyarakat Indonesia terhadap belanja makanan barang tahan lama di luar makanan menurun. Nah, ini disebutkan nilai-nilainya selama kelompok pengeluarannya. Yang terakhir disajikan juga bagian dari hasil survei terkait kegiatan usaha. Nah, dalam hal ini kegiatan usaha di masa mendatang diperkirakan akan lebih baik kondisinya, tercermin dari kenaikan indeks sebesar 3,3% pada Januari. Nah, disebutkan kelompok yang paling optimis. Begitu disajikan oleh media Bloomberg
Tehnos atas survei Bank Indonesia, survei keyakinan konsumen. Nah, mari kita lihat ini kan kalau kita baca tadi ya terkesan jurnalis Bloomberg dalam tulisan ini menyajikan hasil survei Bank Indonesia tersebut dalam istilah saya tone ya, dalam nuansa yang pesimis kan. Artinya maksudnya sebagian besar isi beritanya menunjukkan konsumen itu lebih pesimis, kurang lebih begitu ya. Tapi sumbernya adalah survei Bank Indonesia. Mari kita lihat bagaimana Bank Indonesia mengumumkan surveinya. Ya, ada rilis dari Bank Indonesia tanggal 11 Februari, berarti sebelum berita diturunkan. Judulnya survei Januari 2025, keyakinan konsumen tetap kuat. Nah, perhatikan ya, sudut pandang. Ini survei yang punya survei loh ya, tapi Bloomberg baca datanya dengan cara relatif berbeda. Nah, di sini hanya terdiri dari 2 paragraf. Dikatakan oleh Bank Indonesia, survei konsumen Bank Indonesia pada Januari 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang berada pada level optimis sebesar 127,2. Jadi batas optimis pesimis itu 100 ya. Nah, tetap kuatnya ini ditopang oleh indeks ekspektasi konsumen dan indeks konsumen ekonomi saat ini. Jadi IKK, indeks keyakinan konsumen itu terbagi 2 komponen. Nah, ditimbang itu. Yang satu adalah ekspektasi ke depan, yang satu adalah saat ini. Ini dibalik cara menulisnya ini. Biasanya kan indeks ekonomi saat ini, IKE, lalu dengan indeks ekspektasi konsumen, IEK. Nah, yang IEK, yang konsumen ini didahulukan oleh Bank Indonesia disebut di rilisnya karena memang naik. Jadi 140,8, bulan sebelumnya cuma 139,5. Tetapi IKE, ekonomi saat ini, itu disebut tetap pada level optimis 113,5. Sebulan sebelumnya adalah 116,0. Jadi saya ulangi ya, IKK itu terdiri dari IEK dan IKE. Biasanya yang benar penyebutannya adalah IKE dan IEK. IKE itu kondisi saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu. Tapi ini survei ya, survei persepsi bukan fakta. Maksudnya sih tergantung respondennya menjawab. Kalau 100 itu berarti yang menjawab lebih baik dengan lebih buruk sama. Kalau di atas 100 yang menjawab lebih baik itu lebih banyak dibandingkan lebih buruk. Jadi ditanya tentang kondisi saat ininya dibandingkan 6 bulan yang lalu, dan ada juga pertanyaan saat ini dibandingkan ekspektasi 6 bulan yang akan datang dibandingkan saat ini. Nah, masing-masingnya ada komponennya lagi. Komponennya itu tentang penghasilan, tentang ketersediaan lapangan kerja, dan lain-lain. Ada juga pertanyaan terkait dengan proporsi pengeluaran, kurang lebih begitu ya. Nah, tetapi saya ingin menyajikan Bloomberg melihatnya ini memburuk karena lebih menekankan pada penurunan indeksnya. Bank Indonesia menekankan pada optimis karena di atas 100. Nah, kalau mau ibu bapak saudara-saudara lebih ingin mempelajarinya, jadi mau ngikut nuansanya Bloomberg yang lebih mengatakan konsumen lebih pesimis, atau nuansanya Bank Indonesia yang lebih menyatakan bahwa ini sebenarnya masih optimis, itu kita bisa melihat dokumen lengkapnya. Dokumen lengkapnya survei konsumen itu terdiri dari 13 halaman, ada grafik-grafiknya, kemudian kita bisa baca, saya persilakan membaca. Lalu ada lampiran datanya nih, lampirannya berupa tabel. Dan kalau masih juga ingin mengolah sendiri, ibu bapak saudara-saudara bisa mengunduh data Excel-nya dari tabel ini. Nah, saya melihat Bloomberg tidak salah karena dia menggarisbawahi apa-apa yang turun. Jadi tetap optimis, tapi optimismenya turun. Itu ditafsirkan oleh Bloomberg sebagai makin pesimis. Bank Indonesia menekankan pada angkanya masih di atas 100, itu berarti optimis untuk secara umum. Lalu secara detail kita bisa melihat soal terhadap penghasilan, terhadap lapangan kerja, terhadap pembelian barang tahan lama. Juga secara detail kita bisa melihat proporsi untuk konsumsi, untuk tabungan, dan untuk pembayaran cicilan. Lalu survei ini juga memisah respondennya, memilah atas dasar kelompok pengeluaran, seperti tadi sebagainya dikutip oleh Bloomberg. Nah, kalau mau
menganalisis sendiri ya kita harus cari beberapa tahun berjalan. Kanal ini sudah beberapa kali menganalisis atau mengasesmen terhadap IKK ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya juga akan melakukan asesmen. Tapi kali ini saya sampaikan dua sudut pandang berita, yang satu rilis, yang berbeda dengan survei yang sama. Karena itu kita pemirsa kanal ini juga berkali-kali saya pesankan bahwa kita perlu melihat dari berbagai sudut pandang, analisis, penalaran untuk bisa mendapatkan gambaran tentang suatu fakta, apalagi fakta itu kalau dikaitkan dengan waktu ya, dari waktu-waktu sebelumnya dan juga prospek ke depannya.